Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, sahabat ngaji ID dimanapun berada, kembali lagi bersama kami ngaji ID dalam Restart. Yang dimana kemarin itu kita membahas tentang Restart, ya. Kemarin kita Lokalnya membahas lokal prep. Telah membahas tentang ideologi yang dimana tuh masih panjang sekali pembahasannya gitu kan. Kuliah ideologi aja bisa 1 semester. Nah itu 6 bulan. Sobat ngaji ID itu pantengin terus ya channel kita, subscribe. Subrek. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kemarin kita membahas tentang ideologi ya, Kang ya. Yang Kenalin dulu siapa. Oh iya. Sepertinya sudah tidak sabar lagi karena memang kita harus ada pergantian posisi aja biar merasakan kayak gitu. Di samping saya ada Kang Dede yang sangat luar biasa. Gak apa-apa, kita kan real. Ada Kang Abdul, Kang Ipal, dan Kang Rauf yang menemani kita semua untuk jalannya podcast pada kali ini. Nah, kemarin kita mengingatkan tentang Kang Dede kita udah di awal. Udah. Oh iya, di awal pertama tuh. Fokus. Oke, Galin. Nah, jadi kenapa sih harus ideologi lagi? Karena memang pembahasan ini tuh nggak serta-merta itu ketiplek instan, nggak bisa. Karena apa? Karena ini yang berkaitan dengan hidup banyak orang, ya kan? Yang berkaitan dengan tatanan suatu negara, ya kan? Berkaitan dengan apa lagi? Peradaban manusia. Jadi memang apa sih contohnya gimana? Kemarin kan sudah di-spill juga, ada 2 atau ada 3 ya? 3 ideologi, ada 3 yang selebihnya itu kayak misalkan Nazi dan lain sebagainya, itu buah dari ketiga itu kan. Jadi memang kita harus membantu dari awal sampai akhir itu, bagaimana sih dari ketiga narasumber kita ini tuh untuk menyikapi yang kemarin gitu ya, yang belum terjawab mungkin ya. Menurut antum gimana? Apakah agama ideologi? Iya. Ya kayak gitu yang tadi, apakah berbenturan kayak gitu kan? Apakah saling menyongkong? Jadi kalau ideologi itu menurut saya tuh di dunia ini kan ideologinya tuh beda-beda, setiap negara salah satunya kan. Jadi kalau bagaimana kita polanya itu, kita kan ngelihatnya itu kacamatanya tuh gimana gitu ya. Kalau dari segi mungkin ya Rusia, Cina, Korea Utara itu kan dilihat dari ya secara elit global itu kan mereka kayak punya ideologi yang sama. Terus kayak Amerika, Eropa itu punya ideologi yang sama tapi berbeda dengan Rusia. Sedangkan kalau di sisi Arab sendiri kan Arab itu kan monarki ya. Dia kan putra mahkota. Kerajaan. Ya, keturunan kerajaan. Terus kayak Brunei raja. Malaysia juga. Nah, kalau di Inggris sendiri juga, di Inggris sendiri tuh raja dan perdana menteri. Jadi yang Sama Malaysia ya. Brunei. Pokoknya yang dijajah Inggris itu. Nah, ya, jadi konsep-konsep ini kan salah satunya pasti terbentuknya oleh ideologi kan salah satunya. Masya Allah, ideologi. Oke. Nah, cuman kan arahnya ini kita itu mau membedah ideologi itu dari segi secara umum, secara mungkin kalau dari secara Islam kan
Memang kalau di dunia saat ini kan nggak ada ideologi Islam Nah, itu. Ada. yang Ada. 100%. Yang 100%. Nah, Sabar kan dulu di kan. Israel itu Sabar ada, dulu. cuman tidak ada negara yang mengemban. Nah, Oh, gitu. oh ideologinya ada, ideologinya ada. Ada. Cuman memang tidak ada negara yang Tidak ada mengemban. negara yang mengemban. Itu masalahnya sih itu doang. Agama Stop, ideologi. nanti dulu ya. Kan kita harus bagi-bagi dulu, jangan langsung jawab dulu. Iya. Nah, dari Kang Abdul, Kang Ipal, dan Kang Dedi. Biasa Kang Dedi belakangan aja ya. Di depan juga nggak apa-apa. Cuma nggak apa-apa. Oh. Gitu. Dari Kang Abdul dulu, Apa? apa itu ideologi? Kemarin tuh katanya benturan. Agama itu ideologi juga. Terus bagaimana cara menyikapi pemikiran dari orang-orang yang ibarat kata tuh yang awam gitu ya, mengenai itu kemarin udah di itu. Udah. Oke. Apa pendapat yang lain? Yang lain apa yang belum? Benturan, apakah benturan? Ya, benturan. Ya, alasannya Kayak sudah serem. Iya. Simpel. Ya, kemarin disinggung kan ada Fikro ada Toriko. Iya. Nah, di antara tiga ini aja dari Fikro Torikonya sudah berbeda gitu. Dari sumbernya misalnya yang satu dari Islam dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Bagaimana berbicara tentang kehidupan Islam yang diembannya itu menggunakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, berbeda dengan Menarik. kapitalis itu tadi sumbernya itu ya akal pikiran manusia, sehingga bagaimana agar semua kehidupan ini berjalan dengan baik, lancar dan sejahtera semuanya itu benar-benar murni pakai akal pikiran manusia. Tapi di sini yang kita kritisi adalah pemikiran manusia itu lemah dan terbatas gitu, sehingga apa yang dihasilkan itu ya lemah, terbatas dan tidak terbukti berhasil. Bahkan yang berbahaya adalah berani menentang ajaran Tuhannya sendiri gitu, Tuhan agamanya sendiri. itu dia tuh. Kan walaupun misalnya dia beragama Islam ya, tetapi ketika dia nggak mau menjalankan kehidupan ini dengan aturan Islam, dengan meskipun dia memiliki kesempatan ya untuk membuat aturan undang-undang dan lain sebagainya, tapi dia tidak mau mengambil itu, berarti kan dia sama saja menentang gitu kan, Menentang. melawan. Jadi terbentur ketika misalnya negeri ini menggunakan kapitalis dan demokrasinya dihadapkan dengan aturan Islam ya terpental nggak Mas apa berarti yang terpental itu Islamnya atau kapitalismenya atau Islam. atau dua-duanya saling bertolak kan? Terpental. Maksudnya kan terbentur nih. Terbentur. Kan jadi kalau dari analisa saya itu gini loh. Kan konsep Islam itu kan menurut kita atau menurut orang Islam itu bagus. Iya. Tapi kenapa harusnya sesuatu yang maksudnya kan bagus nih, bener nih. Harusnya masuk tuh bisa dong, maksudnya justru yang salah ini yang terpental dong harusnya. Iya, terpental. Tapi kenapa yang benar yang mental nih? Nah, gitu. Itu ya memang di sini mungkin kalau bicara kenapa ini memang sejarahnya pasti panjang ya. Kenapa kok bisa Secara umum mas, secara umum. ini ya gampangnya adalah kenapa orang Islam tapi tidak mau diatur dengan aturan Islam. Gampangnya kan sederhananya seperti itu. Kenapa kok bisa? Padahal kan itu baik, bagus. Kenapa? Karena umat Islam terkena penyakit. Penyakit apa tadi yang mungkin udah sering kita sebut, yaitu ada pemahaman yang namanya sekuler. Dia walaupun Islam tapi hanya fokus di ritual ibadahnya saja. Tapi ketika sudah bicara di luar sholat, di luar zakat, di luar haji, di luar apa lagi? Nikah, Nikah. Selain itu, jenazah. jenazah, udah mentok itu dah. Selain itu, kapitalis, Masuk. sekuler, mereka menggunakan itu semua. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. pada diri manusianya sendiri tuh enggan untuk menerapkan Islam secara keseluruhan gitu, sehingga ya nggak bisa. Apalagi kalau hanya individu kayak kita begini nih, ya paling akhirnya ya nggak bisa menerapkan secara keseluruhan kan, hanya berjuang aja kayak gini, berjuang agar ide-ide ini tuh diterima sebagai anak bangsa yang cinta sama Indonesia. Masya Allah ya. Jadi kalau untuk bagaimana caranya mereka itu mengenal tentang ide-ide kita, ya kita juga harus senantiasa itu
mau mengutarakan kebaikan, kebenaran gitu. Kita jangan lihat dari views berapa kita ya. Nggak apa-apa. Justru orang itu ngelihat, wah ternyata ngaji ID ini istiqomah loh kayak gitu. Masalah utamanya ada Ya. kaum musliminnya sendiri itu tidak menyadari bahwa dirinya itu terkena penyakit sekulerisme. Nah, itu. Kalau dia dibilang kamu sekuler pasti nggak mau lah gitu. Iya. Pasti nggak mau. Apa kalau saya Maka itu harus di-challenge. iya, kalau saya sekuler apa? Enggak, di Kayak challenge-nya gitu. gini. Kita suruh lihat pada diri sendiri aja. Dari klasifikasi yang kemarin kita bahas, kan kalau Islam itu percaya Tuhan, hidup di dunia untuk taat sama Tuhan, konsekuensi sebagai keimanan kepada Tuhan. Nah, kalau orang Islam yang sejati itu di dunia ini sebenarnya taruhannya. Kalau dia mengaku saja Islam tapi di dunia nggak mau diatur dengan aturan Tuhan, berarti dia sekuler gitu aja. Meskipun dia mengaku berakidah Islamiyah gitu. Mungkin tidak secara menyeluruh mungkin gitu ya. Ya nggak bakalan menyeluruh, sekuler kan Oh, nggak bisa menyeluruh ya. sekuler kan Iya, agama minat dan kopi. agama itu ranah Ayo, individu, maksudnya. ranah publik, ranah masyarakat tuh jangan pakai agama, itu udah jelas sekuler. Nah itu ya, itu adalah salah satu dari contoh ya. Tapi kan yang tadi kata Kang Abdul, tetap ada banyak sekali masyarakat itu yang apa sih, orang saya tuh nggak merasa kapitalis, saya tuh nggak merasa sekuler, saya tuh Islam kok kayak gitu. Betul. Coba dari Kang Ipal, gimana tanggapannya tuh? Tanggapannya Untuk bisa membuka pikiran-pikiran, terutama para remaja dulu nih, pemuda-pemuda dulu nih, kayak gitu. yang pertama harus kita luruskan tentang Islam sendiri. Islam itu kan nggak cuma tentang sholat, nggak cuma tentang puasa, nggak cuma tentang zakat ya. Tapi Iya. Islam itu cara hidup. Allah menurunkan Islam itu begini loh. Bahkan dari bangun sampai tidur lagi kita udah diatur kan, udah diatur. Tadi apa lagi? Itu cara meyakinkan gitu. Cara meyakinkan ya tadi yang pertama ya, kita harus paham bahwa Islam itu tentang cara hidup. Islam itu mengajarkan kita bagaimana kita berhidup di dunia. Seperti nggak cuman tentang ritual-ritual ibadah aja. Karena kalau kita nganggap Islam cuma ritual ibadah ya tadi sekuler. Karena sekuler kan urusan agama itu hanya di tempat ibadah kalian. Di luar itu nggak boleh ada agama. Nah, jadi bahaya sekali ya, dia beribadah itu karena siapa, ya kan? Karena Terus, siapa? Karena siapa tuh? Nggak tahu. Niatnya itu kan karena Allah SWT ibadahnya. Tetapi Nah, jadi ada Gimana? di dalam sekulerisme itu ada penyempitan makna ibadah. oh gitu ya. Sekarang Kang Deddy Jadi silakan. menganggap ibadah itu hanya sesuatu ritual belaka. penyembahan saja. Sembahyang. Sembahyang, sholat, baca Quran, ya kan, Puasa. zikir, puasa itu dianggap sebagai ibadah. Selain itu dianggap bukan perkara ibadah. Ini kesalahan fatal yang menyebabkan ya orang itu semakin jauh dari Allah SWT. Padahal ya di dalam Islam itu kerja itu juga ibadah, kita sekolah juga ibadah, kemudian semua aspek dalam kehidupan itu harus ada nilai ibadahnya. Jadi tidak boleh dipisah gitu. Berpolitik itu ibadah, bersosialisasi dengan masyarakat ibadah. Semua di dalam Islam itu harus ada nilai ibadahnya. Itu namanya nilai ruhiyahnya. Tapi sekuler itu memutus, Iya. ya, menyempitkan makna ibadah hanya yang ritual, seolah-olah ritual itu saja. Padahal sholat pun kalau tidak ada ruhiyahnya itu bukan ibadah. Oh berarti itu pemisahan itu disebut apa? Disebut juga sebagai ideologi ya? Yang tadi memisahkan agama tadi kan? Iya, ideologi sekuler. Itu kan Ideologi. sekuler itu kan. Jadi umat Islam rusak, ya, rusak pemahaman keislamannya ketika dia menerima sekulerisme dalam kepala mereka. Wah menarik nih. Berarti kan soalnya kan terjadi sekarang tuh campaign-campaignnya sangat banyak kan. Jadi salah satunya kayak apa ateis juga udah mulai menyebar kemana-mana. Terus juga feminisme itu yang sangat, sekarang feminisme sih yang banyak sih salah satunya itu kan. Jadi akhirnya orang itu kan pengennya bebas dalam di sini tuh mungkin menurut dia atau menurut pandangan sebuah ideologi, mungkin ideologinya menurut dia aja kali dia atau Ya, perasaan dia. ideologi.
sekulerisme kalau itu tetap Sekuler. kebebasan individual. Itu Jadi kan sekulerisme. kan ada ya kan itu kan salah satunya. Jadi akhirnya kenapa seolah-olah untuk menerapkan Islam itu sulit gitu. Padahal kan Ya, itu tadi, baik tadi kan gitu. di awal kenapa bisa mental? Yang mental itu berarti yang kalah. Memang sekarang betul. Kenapa kita maksudnya kan konsep Islam kan Islamnya bagus kan? konsep kan bagus. Sedangkan ini kan ibaratnya kalau anggapannya yang paling mungkin kalau kita sebut yang paling benar tuh sulit juga ya karena kan ini ideologi. Mungkin yang bukan yang paling benar, yang benar. Yang benar aja. Yang lain ya. salah. Yang benar. Jadi kenapa Islam itu selalu mental dan Islam itu selalu gagal Ya betul. diterapkan? Kan beberapa negara itu kan sudah seperti Taliban udah merdeka tapi dia tidak Tidak menerapkan. menerapkan. Terus secara 100% ya. betul. Terus juga Suriah. yang terbaru kan udah terlepas dari presiden Syiah. Padahal kan konsep Islam itu bagus, tapi kenapa sulit untuk menerapkan itu? Salah satunya kan tadi sudah dijelaskan konsep Islam itu bagus kan semuanya tuh. Tapi kenapa sulit gitu? Tapi yang kayak dibilang tadi memisahkan kehidupan dengan itu kayaknya mudah gitu kan? Iya. Soalnya kayaknya oh ya ini cocok nih gitu. Iya. Ya berarti Jadi kan tadi ada kan. nih. Iya. Ada filosofi atau quotes dari Imam Ali yang mungkin ini bisa menyadarkan kita bahwa ya kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan sama kejahatan yang terorganisir. Kejahatan sekarang itu sangat terorganisir sekali. Ya contohnya adalah penyebaran ideologi sekulerisme sangat terorganisir. Pendanaannya sangat kuat, kemudian agen-agen mereka juga sangat banyak sekali di seluruh bumi ini, seluruh negara di negara. Sehingga mereka itu dengan mudah sekali mengalahkan yang namanya Islam. Kenapa? Sekarang Islam tidak terorganisir dengan baik. Ya, contohnya di dalam internal Islam sendiri masih terjadi perpecahan yang cukup banyak. Iya. Beda madhab perpecahan, beda fikih perpecahan, beda politik, beda ormas terjadi perpecahan, beda partai perpecahan. Kok bisa umat Islam yang jumlahnya 2 miliar saat ini? Masya Allah. 2 miliar di bumi, Iya. bumi ini kan 2 miliar umat Islam. Orang kafirnya berarti kan 5 miliar. Ya. Kenapa umat Islam yang banyak itu 2 miliar itu tidak bisa mereka ketika bersatu ya kemudian menguasai dunia? Nggak bisa. Kenapa? Tidak terorganisir. Oke. Kalah dengan sekulerisme yang sudah terorganisir. Terstruktur Ada lah komandonya. Tapi kan Muhammadiyah itu kan ormas kan. Iya. Dia kan Islam kan. Terus NU juga. Mungkin ada juga yang ada kalau PKS juga kan, Islam juga kan. Tapi Salafi juga Islam. iya. Itu kenapa padahal di Indonesia sendiri tuh banyak ormas Islam tuh. Kenapa sulit gitu? Padahal Kenapa mereka kan Oh. Tidak terorganisir. Diadu domba juga. Nah, jadi permainan dari kapitalisme dunia ini, sekulerisme itu sangat apik sekali gitu untuk saat ini ya. Sehingga Islam itu ketika ada yang mau bangkit langsung ditekan. oh, Bangkit, tekan. Ya. Jadi mereka sudah mengetahui kelemahan umat Islam. Ya, kelemahan umat Islam itu mereka tahu. Dan kekuatan utama umat Islam juga mereka tahu. Ya, Berarti sehingga mereka ya kelemahan umat Islam kan perkara-perkara duniawi ya. Ya. Kenapa dulu misalkan ketika Islam itu masih ada kekhilafan misalkan Baghdad ya Bani Abbasiyah itu kalah sama tentara salib kan sokokan-sokokan di mana. iya. Sekarang banyak ya ormas-ormas Islam atau kemudian ulama-ulama itu terkena itu loh. Sogokan apa? Iya. Ya? Tambang ya. Duniawi, ada Nikel. tambangnya, ada jabatan. Oh, akhirnya mereka tidak Iya. mulut mereka tersumpel gitu, tidak mau menyampaikan yang hak itu hak. yang iya betul, yang kebenaran. Berarti secara tidak langsung itu dia takutnya bukan karena Allah. Takut kehilangan Nah itu dunia. itu gimana tuh? Itu ideologi sekuler tadi kan udah dibahas. Iya, maksudnya ketika kita untuk membahas sesuatunya, kenapa sih bisa terjadinya penyuapan? Kenapa bisa harus disuap? Kita padahal kan yang kayak tadi Atom bilang itu kan, yang tadi yang Muhammadiyah itu dulunya itu bagus. Dulunya bagus kan.
Sekarang nggak bagus. Sekarang maksudnya dari segi pemikirannya, dari segi itunya Nah, insya Allah. Silakan ya, lanjut aja. Kalau Ini Pak Majid namanya. bagus, sekarang juga bagus. Sekarang bagus, ya. Iya, tetapi bagus dalam tidak bagusnya itu dalam tanda kutipnya itu apakah disuap dia tuh ketika dia ada tuh satu beberapa ormas atau ormas yang langka yang dimana tuh dia disuap, dia apapun dia tetap teguh dalam gitu. Itu siapa tuh? Siapa itu ya? Nanti netizen bisa. Jadi memang Cari sendiri. dunia itu sangat menggiurkan. Iya. Dunia itu sangat hijau, sangat indah. Jadi orang-orang kafir itu tahu bahwa kelemahan dari umat Islam tadi, sehingga muncul orang pintar sedikit langsung dikasih dana, langsung diajak ke Eropa, diajak ke Amerika, pulang-pulang Oh, langsung berubah jadi ideologinya. ideologi berubah. Dibeasiswakan di Eropa, di Amerika. Bayangin belajar Islam di Amerika. Nggak mungkin. Gimana Belajar cara- filsafat di Prancis. Ya. Ada Astagfirullah. cendekiawan-cendekiawan di kita sendiri Pindah yang makan. belajar Islamnya di sana di Amerika. Yang ngajar itu ngajar syariat ada, ngajar syariat, ngajar fikih. Tapi mereka orang-orang non-Islam, tapi dia paham. Gitu. Akibatnya pulang-pulang ke sini ya tidak mengajarkan Islam yang benar, tapi malah menjadi agen-agen sekulerisme itu. Nah, makanya Islam saat ini di akhir zaman ini memang perjuangan itu sangat berat. Karena kembali menjadi ajaran yang asing. Jadi ajaran Islam sekarang itu menjadi asing kembali. Itu sudah kan pernah dinubuatkan sama Nabi kan bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Seperti sekarang berarti dong. Berarti mungkin kondisinya mungkin untuk saat ini Islam itu sangat asing karena tidak ada yang menerapkan itu. Tidak Ya. ada yang mengemban. Dan ketika ada yang menonjol satu Langsung kelompok, jadi seolah-olah ideologi ini tuh untuk menekan ideologi Islam, salah satunya mungkin itu ya. Betul. Ada jargon Islam ibadah dibiarkan, Islam politik dihancurkan. Ya ada statement tuh kalau ngebahas Itu Yesus spirit. tadi Hidayat dibilang gitu. Iya. Ustaz Abdul Somad juga sama. Oh, berarti Islam itu sangat fobia sekali ya di kalangan sekulerisme. Kayaknya seolah-olah bahkan takut kalau seandainya Islam bangkit tuh ada yang takut gitu loh. Ada Kalau misalkan teroris. takut Islam itu bangkit, menurut Kang Abdul gimana? That's right. That's right. Kenapa Islam Maksudnya iya pada Yang takut. kalau misalkan Islam bangkit nih, Takut gak? takut gitu. Takut Maksudnya apa? takut dibuntungin tangannya, takut dikisos, takut dirajam, Ya, kayak iya. gitu loh, Bang. Karena sekarang kemaksiatan itu kalau dalam perspektif Islam ya, itu kan sangat merajalela kan. Sangat sekali. sangat. Iya, jadi Seandainya kan kalau Islam bangkit kan itu gimana? pasti banyak yang takut nih itu. Iya. Itu bagaimana itu benar? Menarik. ya itu karena framing aja. Framing, masya Allah framing dalam hal. Oh, nanti. Framing di Heeh. monsterisasi ya. Oh, Ketika Masya Allah, Islam monsterisasi itu kan. nanti misalnya Heeh. diterapkan ideologi Islam ini diterapkan oleh negara, diemban oleh negara, itu nanti seperti Suriah, seperti di Timur Tengah, Nah, gitu ya. perang-perangan, Iya. pembunuhan. Tadi misalnya tangan potong tangan, Potong tangan. potong tangan sana sini kan, di apa Kisos. namanya, di kisah sana kini habis semua udah Perempuan bercadar semua. Perempuan bercadar. semua. Itu kan campaign. Campaign tuh Eropa orang tuh. kafir dipaksa masuk Islam. Pokoknya Itu framing yang nggak bener kan ya. Nggak benar. Membuat orang fobia. Bayangkan di masa Rasulullah, Mm-mm. ya kan ketika Rasulullah menjadi kepala negara di masa Khulafaur Rasyidin, apakah di situ semuanya Islam? Karena enggak. Di situ juga terjadi banyak etnis, banyak bangsa, banyak budaya, agama juga banyak di situ. Apakah terjadi perpecahan dan terjadi peperangan seperti yang di framing saat ini? Oh, tentu Enggak. tidak. Asik. Kan bagaimana justru Islam sebagai rahmatan lil alamin itu Iya. benar-benar terwujud Terwujud ya. terwujud. Apalagi kita harus lebih memperdalam lagi sistem ekonomi Islam, sistem kebudayaan Islam, pendidikan Islam.
Indonesia sejahtera bro. Masya Allah. Iya iya. Sejahtera lah. Jadi itu hanya framing aja ya. Framing aja. Padahal mah kalau diterapin, aduh nanti. Hanya saja yang Hanya saja. framing itu punya kekuatan besar dari Nah, spiral ini. oh, Pendidikan iya, iya. diserang, ekonomi diserang, pemuda diserang. Ada yang mau ngaji dikit, ada yang mau ngajak Islam dikit, oh langsung dicap radikal, Iya. teroris. Jadi kita baru mau muncul aja udah terkena Dibabat. Baru kuncup udah dikotek. Nah, Potek. Coba. Aduh. Gimana? Itu kan. Berarti memang cara memperbaiki supaya Islam itu mungkin bangkit ya Bersatu dulu. atau kali. bersatu ya. Itu cara memperbaikinya tuh dari dalam atau dari luar? Maksudnya kan, jadi gini loh. Jadi perbaiki dulu SDM-nya, Itu nggak lanjut. perbaiki dulu SDM-nya, ya kan. Jadi cari pemimpin yang terbaik, misal siapa, sebutlah siapa ya yang terbaik lah gitu kan. Jadi presiden, terus rubah sistemnya dengan sistem Islam. Abah gitu. Abah Ya Dedi. Abah. Abah Dedi betul maksudnya. Ya taruhlah siap Abah ya, katakanlah Abah. KDM. Ya KDM aja ngerubah Masjid Alisan jadi I itu kan. Kelas AC. Iya, nggak masuk. Nggak masuk. Lanjut ke tema Bang. Misal siapa? Ya. Jadi kan berarti kan masuk parlemen terus dia rubah Iya. atau memang sistemnya tuh dari luar yang secara kalau dari luar tuh kan ada beberapa metode kan. Ada metode yang apa sih, anarkis ya, apa? Revolusi. Ada juga yang secara Kudeta. kudeta. Nah yang benar itu seperti apa sih? People power ada juga. Ada juga people power. Menarik nih. Wah, kayak gimana gimana? apa tadi? Untuk berubah. Untuk merubah. Merubah. Soalnya saya Tapi pertanyaannya perlu berubah nggak? Coba. perlu berubah nggak ya? Bang Ipal ya. Apakah menurut aku Indonesia. enggak udah enak kok Indonesia udah kayak gini. Ngapain juga berubah? Soalnya- dari banyak pertumpahan darah, banyak yang ninggalin Indonesia. Anggaplah gini deh, anggaplah nggak berubah deh. Anggaplah kita nggak berubah gitulah. Tapi kalau Soalnya kan Islam tuh nggak ada di dunia ini nggak ada yang menerapkan negara dengan sistem Islam kan? oke. Nggak ada. Nah, bagaimana supaya terjadi penerapan itu di negara-negara yang mengemban ideologi kapitalis? Kan kayak gitu kan? Negara-negara sekarang kan mengembangnya ideologi kapitalis atau komunis. Nah, bagaimana tuh Islam itu masuk terhadap Jadi peraturan ya. terhadap negara itu supaya negara itu bisa diterapkan negara Islam dengan yang tadinya kapitalis jadi Islam. Oke. Apa jadi kapitalis Islam? Gimana apa Kang Islam Ipal? secara menyeluruh? Berubah atau enggak? Yang bisa kita lakukan pertama ya, kita orang Islam jangan anti dengan pemerintahan. Karena mau nggak Oke. mau ya faktanya, kalau misalkan kita sendiri menerapkan Islam tapi pemerintahnya anti ya lebih kuat pemerintah kan. Yes. Kayak kita di dolabis bahasanya. Makanya banyak sekarang kalau kita perhatiin orang tuh anti dengan pemerintah. Kata kutip ya. Nah, seperti itu. Dan nggak mau terjun ke dunia itu, seolah-olah cara itu ya salah gitu. Seperti itu. Karena berbeda ideologi. Nah, karena berbeda ideologi. Padahal, Iya, itu kan tadi ya situ. padahal kan tadi yang dibutuhin kata yang sebelumnya. Enggak, berarti menurut Kang Ipal itu udah jelas dong, berarti ngapain sih berubah gitu ya? Lah enggak. Enggak gini loh. Tadi kan kita sebut bahwa dari jadi kan banyak ideologi nih. Iya apa? Nah, kita menganggap ideologi Islam yang paling benar. Nah, Sedangkan di dunia ini tuh nggak ada satu negara pun yang menerapkan ideologi yang benar ini kita sebut Islam. Oke. Berarti Kan berubah kan ya, Iya. tapi hanya saja harus pemerintahnya juga. Iya, karena Pilarnya pilarnya kan negara itu pilar juga kan, jadi pilar daripada Islam Ah, untuk apa mewujudkan masyarakat Muslim seperti itu. Dan untuk orang Muslimnya sendiri sekarang kalau kita perhatikan mereka mudah banget dibentur-benturin ya. udah banget. Ya, masalah buruh aja udah masalah pada buruh. berantem. Itu ya kan? kita kadang dai itu nggak mengedukasi juga dengan baik. Ya. Kadang ada sebagian dai-dai yang mereka takut kehilangan jamaah, kemudian menyalahkan dai-dai lain. Nah, itu tuh. Padahal konsepnya kan kalau kita lihat baca fikih dakwah, Masya Allah. istilah umat ikhtilafil furu gimana? Darurah. Iya, Wasi'ah ya. masih ingat? Ikhtilaf dalam hal furu itu sifatnya keniscayaan. Keniscayaan, Karena kita ya. manusia diciptakan dengan berbeda-beda. Bahkan kalau kita belajar fikih,
Ada Hanafi, ada Hambali, ada segala macamnya. Apa mereka ribut bahasanya? Enggak. Yang ribut siapa? Ini kita yang lihat domba sekarang. Pengikutnya yang ribut. Nah, jadi kemudian orang-orang juga melihat Islam begini amat jelimet bahasanya. Menjelimet. Nah, karena orang Islam sendiri gimana lu aja gitu. Berarti kalau misalkan Berarti Islam ngomong itu masalah Berarti Iya. itu mungkin jadi salah satu faktor sulit diterapkan mungkin. Nah, itu. Jadi orang tuh hanya fokus, padahal sama-sama Islam tapi hanya fokus terhadap perbedaan pendapat di antara kalangan ulama itu. Nah, Ya. padahal itu ya kan makanya hal furu ya, hal yang diperbolehkan dalam berbeda. Bukan kita berbeda Nabi Muhammad Nabi atau bukan. Kalau itu jelas tuh kalau kita beda bukan udah berarti lopot dari Islam. Lah ini cuman permasalahan kunut nggak kunut kita diributin. iya, jadi ada yang namanya dakwah individu, ada dakwah dakwah ke negara kayak gitu. Maksudnya individu itu partia. Kita nih tapi tetap di dalam partia ini ada yang namanya jamaah kayak gitu. Dan kita juga mendakwakan pemerintah juga. Kayak kalau misalkan pemerintah begitu sampai kapanpun juga lah begini, ngerti nggak? Oke. Kita nggak boleh menyebutkan. Jadi memang sangat sulit berarti ya. Sebenarnya nggak sangat sulit, cuma sulit aja bang. Oh, sulit aja ya. Iya, kalau saat kayaknya cuma iya, karena gitu loh. Soalnya kan sulit aja maksudnya. Iya, sulit Kenapa aja sulit? berarti Karena ya. memang kita ada podcast seperti ini kan untuk mengubah pemikirannya dulu bang. Ini kita kan insya Allah kalau misalkan ada jajaran pemerintah yang Wes. lihat gitu satu apa berapa, wah ternyata Langsung ada podcast resign. bagus nih. Langsung Kita- resign dong. Kita positif Resign. aja. Resign untuk meninggalkan pemudorotan ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Visioner sekali ya. Cukup disinggung juga tuh mendakwakan pemerintah ya. Itu Nah, juga itu. nggak cuma itu doang, nggak Iya, cukup cuma nggak kita cukup. ngedakwain pemerintah. Ya kalau misalkan pemerintah yang nggak bisa didakwahin, masuk kita ke situ. Kita masuk ke parlemennya. Nah, Jadi anak buahnya. Jadi dong. nggak jadi anak buahnya, nggak bakal bisa. nggak jadi anak Dia nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia kan punya. ini menarik nih yang tadinya dia aksi. maksudnya kayak Iya. mando amin kumparan kalau yukhairuhu biadi terus Biadi. bisani babi kolbi kayak kita udah ngejelasin lisan. Kita lebih punya power, Buatan kayak gitu ya. kan lebih memungkinkan. Nah, Seperti gitu. itu. Jadi gini ya, Nah, saya menarik nih. Jadi kalau masuk ke parlemen itu kan mungkin udah dicoba ya. Sudah. Jadi ada namanya partai, kalau di saya lihat tuh partai C gitu aja. partai, CA. boleh sebut nggak sih namanya? gandum Boleh. gandum udah. Partai gandum. Partai gandum. Enggak dong, partai boleh sebut nggak? Gandum udah. Partai gandum. Iya. Ya itu kan dia mengklaim bahwa partai tersebut partai Islam. Itu dia bergabung itu udah sangat lama. Tahun 90-an lah. Tahun 90-an, berarti udah hampir 30 tahun dong. Kecil. 30 tahun ya? Tahun 98 ke sini lah. Ya, Ya, taruhlah 20 tahunan lah ya. 20 tahun lebih lah ya. 25 tahunan. 25 tahun. Dan ya sampai saat ini tuh belum terjadi gitu kan. Bahkan kalau saya lihat ya, undang-undangnya pun malah Itu kayak baru tidak Islami gitu. Maksudnya undang-undangnya pun tidak Islami gitu kan. Part 2 ini. Iya. Jangan potong nanti. Ini udah Soalnya memang Iya. ideologi kan luas kan. Ya maksudnya malah Jadi kalau- temanya berubah dari dalam atau berubah dari luar. That's right. Oh, yes. Karena memang kalau ideologi kan salah satu kan yang pertama apa ya, yang kalau dasarnya itu pasti berbenturan, kan? Terus pasti ada penolakan lah. Pasti, pasti. Jadi bukan hanya setiap negara tuh, kalau setiap negara tuh kan mengemban ideologinya masing-masing lah, dan setiap negara tuh punya penolakan, bahkan ke masyarakatnya juga ya, individunya juga. Makanya untuk menerapkan katakanlah Islam ini, itu kan bagaimana caranya yang benar, yang 100% tuh berhasil gitu loh. Kalau mencoba dari dalam kan udah dicoba kan sebelumnya kan itu kan. Jadi apakah mencoba dari dalam itu salah satu metodenya atau Mencoba dari dalam maksudnya gimana dari dalam? jadi menerapkannya dari dalam itu? Dari negara langsung. Iya, masa lewat parlemen lah kalau kita sebut ya, Ya jenjang karir lah. jenjang karir. Iya kan, dan misalkan jadi camat dulu. Langsung aja. Nanti kan jadi anggota DPRD. Iya. Kalau kita berpikir logis, Jadi anggota masih masuk kan DPR. sebenarnya.
Kalau Terus kita jadi presiden gitu. Ya, ya kan. Nah. Ketika udah jadi presiden, presidennya ternyata dia membenarkan salibah. Dan lagi udah pernah terjadi ya, Pernah. yang di Mesir ya. Iya, Mesir. Ya kan bahkan udah masuk ke dalam. Jadi bahkan udah sampai jadi presiden. Terus bahkan anggota-anggotanya sudah setuju sepakat, tapi ternyata malah digantung. Kesalahannya adalah tidak membina militer. Nah, tapi pernah kejadian bisa kan? Bisa tapi gagal. Nah, di luar juga udah ada belum praktek kayak gitu. Kan sebenarnya kayak Nah, itu iya. gimana cara itu kan kita beda-beda gimana cara ya. Menurut saya gitu. berarti lagi itu dalam supaya Islam. caranya itu 100% berhasil itu bagaimana? Karena kan memang belum terjadi nih. Belum. Ya, Kalau bagaimana? secara 100% berhasil, bingung juga kita ya sebenarnya aneh ya. Tapi yang aneh yang masih terpikirkan yang tadi, yang kita Masuk parlemen. enggak ya bisa Jadi- juga. jadi Intinya memang- kita jangan anti dengan pemerintah kalau kita bisa Kita jadi orang tidak itu anti. sendiri ya kenapa enggak? Masya Allah. Pernah Ada kejadian, lagi? ada yang masuk jadi orang nomor 1 di satu negara. Itu baru ide gitu. Saya pengen menerapkan syariat Islam di suatu negara ini. Belum sempat diterapkan, terus bubar. Gitu. Ya, kan? itu tadi Islam ibadah dibiarkan, politik. Iya, contohnya kan di negara. Masya Allah. Tapi kalau Masya Allah nih Kang, semuanya nih agak penasaran nih sahabat ngaji punya berada. Ini harus penasaran ya kita harus clear dong. harus clear nanti di part berikutnya karena Yang melenceng jauh kayaknya. enggak bukan lenceng. Ini udah kita kan ada terms gitu ada. Jadi insya Allah kepada sobat ngaji ID dimanapun berada tadi disimak ya berbagai macam problematika, berbagai macam contoh-contohnya dan lain sebagainya tuh. Aduh, masya Allah luar biasa. Ada yang dari dalam, dari luar, kayak gitu kan. Ada yang sudah baru ide, ada yang baru menerapkan di bumi Ada yang harus. baru menang, Ada yang baru terus menang, dibubarin. bubarin. Gitu. Oh. Nah, nanti dibahas di sesi berikutnya. Saya jadi penasaran. Ya, Ini tentang part terakhir. tentang Part 5. ideologi ini di part-part berikutnya. Ya, Kang Raul, Siap. mungkin itu. Baik dari kami anak Kang Majid dan Kang Rauf undur diri ya kepada sobat ngaji ID dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat semuanya amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.